Selamat datang kembali di channel Cara Bangin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Buraya Diskus Meretel. Nah, meretel itu apa, Pak? Hampir semua breeder ikan diskus pasti mengalami hal ini, yaitu buraya diskus mati setiap harinya sekitar 3-10 ekor per harinya, sampai akhirnya satu lubukan habis total ya bro. Ya paling disisain 1 atau 3 ekor lah. Nah makanya saya pernah bilang ya, kalau mental itu penting dalam budidaya diskus. Kalau sudah meretel, perjuangan kita dari telur sampai buraya ukuran 1 cm bisa saja dikalikan 0. Sia-sia om perjuangan kita 1 bulan dalam merawat. Hilang waktu kita, palak pening lah pokoknya. Dan herannya, selama gendong kok buraya aman-aman saja ya. Ini yang kadang bikin kita bingung. Meretel biasanya terjadi setelah kita sapih. Ada yang tahu kenapa bro? Kalau tahu silakan komen di bawah. Kita sama-sama belajar. Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu penyebab diskus meretel. Nah, kalau bicara penyebab ini variabelnya sangat luas. Ini secara umum saja, yaitu pertama parameter air. Ada yang bilang piara diskus sama juga dengan piara air. Nah, ini saya sangat setuju. Apalagi kita kaitkan dengan buraya yang memang ya daya tahan tubuh yang kurang ya kita bilang, alias rentan mati. Air ini sangat penting. Kedua, jamur dan bakteri. Akibat dari parameter air yang kurang cocok atau jamur dan bakteri membuat ikan tidak bernafsu makan, sehingga akhirnya menjadi sakit dan berujung kematian. Ciri-cirinya dia sebelum mati dia begini ya bro ya. Biasanya tingkah laku buraya sering menggosokkan badannya ke sisi akuarium. Kalau sampai pada tahap buraya meretel, bisa kita simpulkan penyakit ini bersifat menular. Jadi ya menular dan akhirnya sehari mati 3-10 ya. Ya kalau satu lubukan sekitar 70 ekor ya dalam seminggu habis. Oke, kita ke variabel berikutnya. Buraya kalah bersaing makan. Dan ternyata tanpa kita sadari ya, hal simpel ini berujung kematian. Berawal dari sekelompok buraya yang kalah bersaing makan. Akhirnya mereka sembarang makan bro, sisa-sisa makanannya ataupun kotoran pun mereka makan. Akhirnya mereka menjadi sakit. Dan lama-kelamaan penyakit ini menyebar ke satu dan ke diskus lainnya. Akhirnya meretel juga bro.
Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya, setidaknya bisalah kita menghindari meretel. Walaupun tidak 100% kita bisa menghindari. Jadi caranya, kita harus setiap hari ganti air minimal 50%. Tapi harus hati-hati ya. Kalau ganti 50%, kadang parameter air kita harus paham. Jangan sampai air baru ini malah menjadi blunder yang berakibat fatal. Dan sebelum meretel, kita juga bisa menghindari bakteri dan jamur. Kita bisa pakai cara kasih obat ya. Kita bisa pakai akriflavin. Gimana sebutannya? Akriflavin atau akrilavin ya. Nah, pokoknya itulah maksud saya. Kita pakai secara berkala. 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Bisa dipahami ya? Nah, untuk yang kalah saing makan, kita bisa pisahkan saja di tank lain dengan harapan yang kalah bersaing makan ini bisa dapat asupan makanan yang cukup. Jadi tanknya tidak terlalu ramai ya. Paham bro ya? Ini saya tidak menggurui bro ya, ini pengalaman saya. Oke. Kalau sesudah meretel gimana om? Nah, kalau sesudah meretel, pala pening lah kau pokoknya. Kalau saya ya, saya memegang prinsip selamatkan yang sehat terlebih dahulu. Jadi kita sortir yang sehat dan pindahkan ke tank baru. Kita amankan yang masih belum terkena penyakit. Kita bisa lihat lah ya ciri-cirinya yang masih sehat. Fin atas bawah dia masih ngembang, tidak kuncup. Dan masih lincah ya, dia berenang. Menurut saya cara ini akan lebih efektif ketimbang kita obati ramai-ramai dalam satu tank bercampur dengan yang udah sakit ya. Akhirnya yang sehat ini malah jadi tertular gitu ya. Nah, setelah itu yang sakit baru kita obati. Bisa kita mandikan PK dulu. Atau kasih garam ikan, heater, dan obat yang kalian punya ya. Jangan bilang gak punya obat no. Kalau breeder diskus harus punya obat-obatan. Tapi ya pengalaman saya, buraya sekecil ini susah untuk dipertahankan. Tapi tidak ada salahnya lah ya kita coba menyelamatkan mereka. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini tentang meretel. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan di komen nih bro ya. Kalau ada saran dan kritik ataupun ada tambahan, bolehlah kita berbagi-bagi, komen di bawah. Dan semoga penonton yang lain bisa membaca juga. Oke, terima kasih yang sudah subscribe
dan menonton video dari saya ini. Semoga bermanfaat. Salam pecahkan akuarium. Ciao.